illal fasiqin. Jadi al-fakti seperti itu dari mata fasik. Dia dihapus seperti itu, tidak mungkin dihapus seperti tidak mungkin. Jadi makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi iman oleh Allah. Inilah nikmat yang paling besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Wa ma yudillihi illa al-fasiqin. Dan tidaklah sesat dengannya kecuali orang-orang fasik. Terus ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang yang melanggar janji Allah, ya. Orang-orang yang melampaui, yang melanggar janji Allah, mimma dimitsaqih, dari sesudah ditetapkan, sudah diputuskan, sudah dibenarkan, sudah diterima, ya, sudah berjanji. Orang-orang yang melanggar janji, ya, orang-orang yang melampaui batas, yang melanggar janji, yang telah sudah diputuskan, ditetapkan, wayaqta'una, dan mereka memutuskan ya'tatu ma amara Allah bi yajannah wa merintahnya dipengaruhi dengannya ia firajah yang sudah diperintahkan oleh Allah dengannya ayyusalam menyambung, ya. Jadi dia memutuskan satu, melanggar janji Allah, janji yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dengannya disambung, seperti misalnya silaturahmi. Itu kan diperintahkan oleh Allah, diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW supaya silaturahmi itu digabung terus, supaya bisa sempurna dan terus silaturahmi. Sebagai yang kita salah kedai man arada ayya bersutalahu fi rizqihi aw yusha'alahu fi atharihi fa yashur bihi rahim. Barang siapa yang ingin umurnya panjang dan rezekinya luas, maka hendaklah selalu menghubungkan silaturahmi. Silaturahmi dimaksud di sini pertama kedua orang tua, kedua saudara-saudara kita yang diputuskan, serta pada pemerintah, anak buah mereka. Kita tidak boleh meneruskan, selalu dihubungkan, jangan benci. Dan kita dalam lain sebagainya, tetangga kita itu harus kita selalu pelihara, karena Allah dan Nabi memerintahkan supaya kita memperbaiki silaturahmi. Atau mau umur panjang atau rezeki luas, hendaklah menghubungkan silaturahmi. Makanya jangan dihapuskan. Wayasjuduna dari hati, dan dia merusak di permukaan bumi, dosa-dosa di luar tanah. Ya, dosa-dosa di luar tanah. Nah, saya lihat dosa. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang rugi. Mereka itulah orang yang rugi. Jadi orang pertama, orang yang melanggar janji Allah, sudah dijanji bahwa sebelum lahir dari ibunya dijanji dia mengaku bahwa mau salat, menerima salat di waktu. Tiba-tiba tidak mau salat. Tiba-tiba kalaupun salat, aku kutu.
Ini semuanya yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, merusak di permukaan bumi. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sangat rugi. Inilah yang dikatakan yang sangat rugi. Kemudian selanjutnya ayat ke-8. Allah mengatakan, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, thumma yumitukum wa thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Kenapa kamu kafir terhadap Allah? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan Allah. Kalau kita kadang-kadang bertanya, kadang-kadang nggak tahu kita bertanya. Tapi Allah bertanya sesuatu yang beliau tahu, beliau bertanya. Apa sebabnya beliau bertanya? Itu pertanyaan Allah. Ya Rasulullah SAW. Dia kita laki-laki itu. Maksudnya ya itu. Tapi lagi kita. Kenapa beliau bertanya? Supaya membangunkan hati kita. Namanya dalam bahasa Arab pertanyaan taubih, tahajud. Nah, engkau kalau dibangunkan, ya, ditanai langsung. Tapi kita turunnya bagi yang mau keberadaan Allah. Nah itu maksudnya kafir itu lain. Kadang-kala kita kita kafir itu memberihan ya, memberi emosi, baik. Kan? Kita tahu biasa. Kafir itu apa memberi emosi. Nah, oke orang pemahaman kafir itu. Kadang-kala memberi emosi itu. Kalau kita tahu kalau kita kiri adalah nabi, kafir itu Allah Taala. Kenapa tahu? Kenapa kami ingkar terhadap Allah? Wakuntu amwatan padahal engkau pernah mati. Wakuntu amwatan padahal kami pernah meninggal mati. Apa artinya di sini? Artinya kami mati. Artinya tidak hidup. Mati ini tidak hidup seperti kami dari air mani, dari sudi bapak kita, dari belakang, yang turun rusuk belakang, kemudian dicampur oleh mani yang keluar dari tulang rusuk depan, dari perempuan, baru bercampur dengan mani perempuan dengan laki-laki, itu 40 hari, ya. Kemudian sudah 40 hari menjadi sekutu darah, ya. 40 hari lagi jadi daging, kemudian sudah jadi daging, lalu Allah membalut tulang itu dibalut oleh daging, ya. Sudah itu kira-kira 120 hari baru Allah menembuskan roh, nyawa. Nah, nyawa yang dipakai di sini adalah nyawa yang di alam rahim. Ya, itu disuruh kita memperhatikan kejagaan kita. Kenapa kamu kafir? Padahal kamu pernah mati. Kemudian hidup. Nah, sudah itu dihembuskan roh. Jadi hidup. Hidupnya di alam, namanya alam rahim. Karena alam itu kami sudah terlambat.